على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني من نور الفهم وتتم لي كيف ما أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المتم النسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. إلى قوله الحكم التكليفي. Hukum syar'i taklifi ada sebelumnya sudah dibahas, ada hukum syar'i yang wad'i. Yang taklifi khusus untuk orang mukallaf, yang wad'i berlaku untuk semuanya. Yang taklifi ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Yang wad'i ada 7, sihah, fasad, syarat, sabab, mani, rukhsah dan azimah. Wajib dan haram sudah dibahas. Kemudian wandubi idza uthiba man qad fa'ala aw tarikun mumtasilan fakrahu lah. Wandub dan sunnah. Sebutlah nadab. Idza uthiba jika mendapat pahala. Man qad fa'ala, man orang qad fa'ala yang telah melakukan. Wandub dan sunnah nadab. Idza usiba jika mendapat pahala. Man qad fa'ala orang yang telah melakukan. Atau tarikun, atau usiba tarikun, atau ke usiba, atau ke man qad fa'ala. Berarti tarikun ini adalah makmul dari usiba juga. Atau usiba tarikun mendapat pahala yang meninggalkannya mumtasilan karena imtisal. Nah, ini sama seperti yang kemarin ya. Haram itu mendapat pahala ketika meninggalkannya imtisalan. Seperti kita yang dari bangun tadi tidak ada yang zina, tidak ada yang minum khamar, tidak ada yang mencuri, tidak membunuh, tidak durhaka, tidak mendapatkan pahala kecuali kalau imtisalan. Yang makruh juga begitu, mendapatkan pahala yang tarikun mumtasilan. Kalau memang tidak mumtasilan tidak dapat pahala. Fakrahulah, maka sebutlah makruh lahu padanya. Qala syarih wandub idza usiba man qad fa'ala. Wandub sebutlah nadab atau sunnah idza usiba jika mendapat pahala man qad fa'ala orang yang melakukan. Walam yu'aqab tarikuhu, tidak dihukum yang meninggalkannya. Atau usiba tarikun lahu mendapat pahala yang meninggalkannya mumtasilan karena imtisal perintah Allah. Fakrahulah, maka sebutlah makruh padanya. Ai fahuwal makruh, itu adalah makruh. Wa hadhihi thariqatul jumhur, ini adalah caranya kebanyakan ulama dalam mendefinisikan hukum syar'i taklifi. Ta'rif nomor 8, ai ta'riful ahkam at-taklifiyah bisamarah. Maksudnya ini adalah thariqah dalam mendefinisikan hukum taklifi bisamarah dengan buahnya. La bil had, bukan dengan batas-batasnya. Jadi setidaknya ada 2 macam, setidaknya ada lebih ya, ada banyak cara mendefinisikan sesuatu kata, suatu istilah, ada banyak cara mendefinisikannya. Di sini disinggung 2, takrif bil samarah dan takrif bil had. Ada mendefinisikan dengan batas, ada mendefinisikan dengan buah dari istilah tersebut. Kebanyakan ulama mendefinisikan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya seperti yang kita tahu itu. Wajib kalau dilakukan apa? Dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Mubah dilakukan, ditinggalkan tidak apa-apa. Makruh ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak apa-apa. Yang
tahunya begitu ya. Sekarang kita naik level. Misal begini, misal sholat hukumnya apa? Wajib. Seandainya ada orang melakukan sholat, pas di akhirat ternyata nggak ada pahalanya, karena mungkin dia tidak ikhlas atau lainnya. Dia sholat, di akhirat nggak dia dapati pahalanya, berarti sholat nggak wajib dong buat dia. Sholat itu apa? Wajib itu apa? Kalau dilakukan dapat pahala gitu kan? Kok orang ini nggak ada pahalanya? Gimana dong? Gimana dong? Artinya masalah kan definisi ini kan? Ada orang misalnya haram itu kalau dilakukan apa? Kalau melakukan haram apa? Berdosa. Kalau berdosa maka di akhirat akan disiksa. Ada orang zina. Zina hukumnya apa? Haram. Ada orang zina di dunia, di akhirat diampuni sama Allah. Mungkin nggak? Mungkin nggak orang zina diampuni sama Allah? Mungkin. Berarti zina nggak haram dong. Kan kalau haram disiksa, ini nggak disiksa. Gimana? Makanya definisinya nggak bagus, definisinya bermasalah. Misal begini, kalau sholat ruku sunnahnya baca apa? Pas ruku sunnahnya baca apa? Subhana Rabbiyal Azim bihamdi. Dapat pahala nggak kalau baca itu? Dapat pahala baca itu ya. Misalnya ada orang, misal pas sholat ruku, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dapat pahala nggak? Kira-kira dapat pahala nggak? Kalau ruku baca sholawat dapat pahala nggak? Dapat. Berarti baca sholawat ketika ruku sunnah dong. Kan kalau dilakukan dapat pahala. Iya kan? Kalau misalnya pas ruku, astagfirullahaladzim, 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 dapat pahala nggak? Berarti baca istighfar ketika ruku sunnah dong. Makanya pengertian itu mendefinisikan wajib, mubah, sunnah dengan itu bermasalah. Kurang jamik manik, tidak membatasinya. Mestinya bagaimana? Mestinya didefinisikan dengan had, dengan batasan, bukan dengan samar. Itu di buahnya. Kalau melakukan yang wajib dapat pahala, itu buahnya. Melakukan yang haram dapat siksa, itu dapat buahnya. Tapi bukan pengertian wajib itu. Bukan pengertian haram itu. Adapun pengertian haram seharusnya bagaimana? Bilhad, dengan memberi batasannya. Apa batasannya? Ini definisi batasan yang jamik manik untuk 5 hukum syar'i taklifi. Wajib itu apa? Wajib itu ma talabahu syari' fi'lahu, yang syari' meminta kita untuk melakukannya. Talaban jaziman, dengan permintaan yang harus. Jadi kita diminta sholat, kita diminta puasa, kita diminta melakukan zakat, itu namanya wajib. Dan talaban jaziman, permintaannya harus kita lakukan. Masalah pahala atau tidak, nanti urusan nanti itu. Yang penting kalau wajib itu adalah dituntut untuk kita lakukan. Buahnya dapat pahala kalau diterima. Paham ya? Tapi wajib itu apa? Tolak baru syari' fi'lahu. Syari' menuntut kita untuk melakukannya. Tolaban dengan tuntutan jaziman yang harus diminta oleh syari' melakukannya dengan permintaan yang jazim. Masalah pahala atau tidak nanti, yang penting syari' menuntut. Makanya sholat itu dapat pahala atau tidak dapat pahala tetap dituntut sama syariat. Paham ya? Kalau sunnah, matola baru syari'u fi'lahu, sama seperti wajib. Syari' minta kita untuk melakukannya, tapi tolaknya ghairu jazim, tidak harus. Diminta, tapi tidak harus kita lakukan. Jadi jangan dibilang kalau sunnah itu boleh ditinggalkan, nggak tepat ya. Kita diminta untuk melakukan. Ada tuntutan untuk melakukan sholat duha, ada tuntutan untuk melakukan puasa Asyura, puasa Muharram, Arafah, ada tuntutannya. Tapi ghairu jazim, tidak harus. Yang mubah, malam yatlubhu syari', syari' gak meminta fi'lahu wala tarakahu, melakukan atau meninggalkan gak diminta. Yang mubah. Yang haram, talabahu syari'u tarakahu, kebalikannya inilah. Kalau wajib, talabahu syari' fi'lahu. Kalau haram, talabahu syari' tarakahu, syari' minta untuk meninggalkannya.
zina, tinggalkan. Kalau ada yang melakukan, masalah dosa, nggak dosa, disiksa atau enggak, urusan nanti. Yang penting syar'i menuntut untuk kita meninggalkannya. Talaban jaziman dengan tuntutan yang harus. Makruh talabahu syari' tarkahu talaban ghairu jazim. Punya haram kebalikan wajib, makruh kebalikan sunnah. Diminta kita untuk melakukan atau diminta untuk meninggalkan. Kalau jazim wajib dan haram, kalau ghairu jazim sunnah dan makruh. Itu adalah takrif bil had begitu, dengan definisi, sehingga membatasi. Sehingga perhatikan, kalau pakai definisi yang tadi, baca istighfar ketika ruku nggak masuk di sini. Ya, baca istighfar ketika ruku nggak masuk. Siapa yang nyuruh baca istighfar ketika ruku? Nggak ada yang minta kan? Tapi kalau pakai definisi yang tadi, dilakukan dapat pahala. Baca istighfar ketika ruku dapat pahala. Baca sholawat ketika rukun juga dapat pahala. Tapi siapa yang minta gitu? Yang diminta itu kita ketika rukun baca tasbih kan? Yang warid subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu yang diminta, itu yang sunnah. Baik ya? Ini misalnya sekarang jam berapa? Jam 10.50, jam 11 lah. Baca istighfar jam 11, apakah dapat pahala? Dapat. Berarti baca istighfar jam 11 hukumnya sunnah. Iya kan? Kalau pakai definisi yang tadi. Kalau pakai yang ini, yang gak cuma jam 11, kapanpun baca istighfar ya dapat pahala. Karena memang diminta kita untuk zikir banyak-banyak. Paham ya? Jadi ini definisi yang lebih pas dari semuanya. Kalau pakai definisi yang tadi, masih ada kekurangan yang tidak mencakup pengertian dari istilah sesungguhnya. Kembali ke kitab, satu lagi. Aula wala fahuwal mubahu bistiwa. Aula wala, atau tidak dan tidak. Tidak dapat, tidak dihukum, wala tidak diberi pahala. Ini takrif kita marah lagi. Fahuwal mubah, maka itulah mubah bistiwa dengan sama saja. Waqad yasiru ta'atan, dan kadang menjadi taat idza nawa, jika dia niatkan. Kalau disuka apa? Lakin idza nawa bi aklihil quwat li ta'atillahi lahu maqad nawa. Atau disuka tarifnya seperti ini kan? Apa disebut namanya wajib? Ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu wa rabi'ul makruhu thumma ma'ubih wa sadisul batilu waqtim bisawmi. Itu wal fardu ma fi fi'lihi thawabu kada ala tarikihi al-iqamu wa minhu mafrudun ala al-kifayah karni taslimin minal jama'ah wa sunnatul muthabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmala wa minhu masnunun 'alal kifayah kal baqi bis salami min jama'ah. Itu kalau sama, memang kebanyakan ulama mendefinisikan hukum syar'i taklifi dengan dua itu tadi. As-sahih wal batil. Ini perwakilan dari hukum syar'i yang waqi. Ini perwakilan dari hukum syar'i yang waqi. Wa iyakun 'ala syurut ishtamala fanafidun sahha wa illa batala. Wa iyakun, dan jika ada 'ala syurut, pada syarat-syarat ishtamala dia penuhi. Wa iyakun, dan jika ada hukum tersebut 'ala syurut ishtamala, pada hukum-hukum dia penuhi, fanafidun, maka terlaksana, sahha, dan sah. Jadi apa itu sah? Sah itu ketika syarat dipenuhi, tidak terkhusus kepada orang mukallaf. Syaratnya sholat adalah bersuci dari hadas kecil, hadas besar, ngadep kiblat, menutup aurat, kemudian melengkapi rukun-rukunnya. Mau kecil
kecil mau dewasa, kalau memenuhi sah. Karena yang sah itu bukan syarat taklifi seperti yang tadi. Anak kecil tidak wajib sholat, tapi kalau sholat sah. Anak kecil nggak ada kena hukum taklifi, tapi kalau hukum wati kena. Termasuk kemarin sabar, ya. Kalau dia merusak sesuatu tetap ganti. Kalau dia anak kecil ketika sholat kentut, ya itu manik dari sholat. Kalau kentut tetap batal sholatnya. Wa illa kalau tidak, la illa ini illam yashtamil ala syurut, kalau tidak memenuhi syaratnya batal. Qala syarih wa iyyakun lil hukmu, jika ada suatu hukum hala wuqu'ihi ketika terjadi, hukum sesuatu ketika terjadi ala syurut pada syarat-syarat al-mu'tabarati yang diharuskan fihi padanya syara'an oleh syariat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada. Wahia maksudnya al-mu'tabaru fi syar'an allati la budda minhu, sesuatu yang harus ada. Maksud syarat di sini adalah sesuatu yang harus ada. Fadha khalal arkan, maka termasuk arkan. Jadi maksudnya syurut ini syarat dan rukun. Karena dua-duanya la budda minhu. Bedanya syarat dan rukun, apa bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat bukan bagian dari ibadah, kalau rukun bagian dari ibadah. Enggak cuma ibadah ya, muamalah juga ada rukunnya. Kalau syarat di luar hukum, kalau rukun di dalam hukum. Syarat itu di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Ya. Syaratnya sholat wudhu itu bukan sholat. Ya. Syaratnya sholat ngadep kiblat itu bukan sholat. Ya. Tapi rukunnya sholat baca fatihah, baca fatihah itu sholat. Rukun itu sholat, sujud itu sholat. Jadi kalau rukun di dalam, kalau syarat di luar. Tapi dua-duanya harus ada. Syarat dan rukun harus ada. Maka yang dimaksud syurut di sini adalah rukun juga. Istamala mencakup keduanya, fanafidun sahha, maka nafid dan sah. Nafid itu terlaksana, sahha itu sah. Aifa huwa sahihun nafidun, maka dia sah dan terlaksana. Abdan kana au ibadatan, akad adanya ataupun ibadah. Jadi sah itu ada dalam ibadah dan ada dalam akad ya. Enggak cuma ibadah yang dihukumi sah, akad juga. Makanya jual beli, ada jual beli yang sah, ada jual beli yang tidak sah. Enggak cuma ibadah, enggak cuma sholat yang sah enggak sah. Jual beli juga ada sah enggak sah. Kapan ibadah itu sah? Kalau terpenuhi syarat dan rukun. Kapan akad itu sah? Sama kalau terpenuhi syarat dan rukun. Kalau buyu wassolawat, seperti buyu ini contoh akdan, wassolawat ini contoh ibadatan. Faidalah, tapi nanti ada beda. Apa bedanya sah dalam akad dan apa bedanya sah dalam ibadah? Idza sahhal abdu, jika sah suatu akad, tarattaba maka terlahirkan ala sihhatihi atas sahnya akad, atharuhu dampak dari akad itu. Jika sah akad, maka terlahirkan dari sahnya atharuhu dampak dari akad. Nih, penjual dan pembeli. Kalau jual belinya sah, Ana dan Syihab ini, kalau jual belinya sah, uangnya Syihab jadi punya Ana, barang Ana jadi punya Syihab. Kalau sah. Kalau nggak sah di mana? Uang tetap uang ente, barang tetap barang Ana. Kalau tidak sah. Kalau milki seperti kepemilikan, ya tarattabu terlahirkan ala sihhatil bai, atas sahnya jual beli. Kalau jual beli sah, maka kepemilikan berpindah. Jadi itu arti sah dalam akad. Arti sah dalam akad itu. Asar dari akad itu apa? Kalau jual beli ya berarti pindah kepemilikan. Kalau sewa menyewa berarti boleh menggunakan. Ya. Wa idza sahhatil ibadah, kalau sah suatu ibadah, apa arti sah dalam ibadah? Satu ta'abbud, maka gugur tuntutan.
untuk melakukan ibadah itu. Tadi dituntut untuk sholat. Kalau sholatnya sudah sah, ya udah nggak usah sholat lagi, sekali aja sholatnya. Wa illa kalau tidak istamala ala syurut di alif batola, maka batal di alifil itlaq dengan alif tambahan. Wa yuradifuhu muradif, sinonim dari batal adalah fasid. Batal fasid sama. Wa huma keduanya fi muqabalatis sahih adalah lawan dari sahih. Indana menurut kita Syafi'iyah, lawannya sahih adalah batil dan fasid. Ya kecuali di haji ya. Batalnya haji sama fasadnya haji beda. Yang membatalkan haji cuma satu, murtad. Yang membuat haji fasad banyak. Ya, tapi selain itu batal dan fasid ya sama. Al ilmu wal jahlu wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa biqadrina wa tabi'an lana wa rabbatin lana fi dinina wa biqadrina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afwi wa rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.